Kita Yoi, bersama-sama mari. berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur karena Engkau yang begitu baik mempertemukan kami di tempat kami masing-masing dengan segala keterbatasan kami. Kami mohon Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami saat ini di dalam cerita kami, pengalaman kami memaknai Engkau yang memulihkan hidup kami, yang memproses hidup kami sedemikian rupa luar biasa. Dan Tuhan, kami berdoa supaya jaringan internet dan segala perangkat yang kami pakai dapat Engkau buat agar kami dapat menjalani ini semua dengan baik. Tuhan, tolong jemaat-Mu dimanapun berada untuk dapat menyimak dan berbagi di dalam kesempatan yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan acara ini dalam tangan bimbingan dan cinta kasih-Mu. Amin. Oke, selamat malam, Ko Sastra. Saya menyapa lagi deh. Selamat malam, selamat malam. Iya, Ko Sastra. Saya tadi sudah menyebutkan nama Ko Sastra, tapi belum Yes. ini ya, belum memperkenalkan secara utuh nih. Silakan Ko Sastra memperkenalkan diri pada jemaat sekalian di sini. Iya. Apalagi ya? Mungkin nama Ya, lengkapnya saya. atau apa Oke, namanya? oke. Sekarang lagi sibuk apa Ko Sastra di Oke, di ya. sana? Iya. Eh, Nama lengkap ya, kalau nama lengkap Sastra Budi Harja, ada Santosonya gitu. Tapi papa saya itu marganya bukan Santoso sebenarnya. Jadi nama nama Sastra Budaya Santoso itu tuh ternyata tidak mengandung marga gitu ya. Jadi ada marga Mandarin yang lost in translation gitulah istilahnya gitu. Jadi ya itulah Sastra Budi Harja itu yang akhirnya cukup sering dipakai gitu ya. Santosonya itu ya nama pemberian Nama orang tua, pemberian. tapi ya saya juga bingung gitu ya. Ini nama dari mana? Soalnya dari kakek-kakek saya itu tuh nggak pakai itu Santoso gitu. Oke, ya, Gitu. yang penting Makanya kita ada, kenal bisa menyapa Ko Sastra ya. Ko iya, Sastra sekarang sedang iyalah. sibuk apa nih, Ko? Ya, kalau sekarang saya mahasiswa MTH Konseling di STT Saat. Ini tahun ke berapa ya? Tahun ketiga dan saat ini lagi masuk untuk pembuatan skripsi, pembuatan tesis gitu. Gitu sih. Iya, Kalau sudah. dulunya aku kerja di UK Petra, sempat berapa ya? Hampir 7 tahun di UK Petra. Dan kalau berjemaat di GKI Ngagel itu saya ikut sekolah minggu itu mulai kelas 5 SD di Petra Pucang. Sudah Toga, dari Mas. kecil ya? Sudah dari Yes. kecil berarti di GKI Ngagel. Iya. Kalau boleh tahu, Ko Sastra sedang uh, ambil jurusan apa nih? Yang mungkin kita pengen ya, tahu ini. juga. Iya. Oh ya, kalau di saat itu saya ambilnya MTH Konseling begitu ya. MTH Konseling. Kalau S1 saya memang psikologi. S1-nya Saya psikologi. Di Surabaya. Oh ya, ini yang perlu saya informasikan juga ya. Ada mungkin juga beberapa orang jemaat yang nggak tahu ya. Orang tua saya tidak beribadah di GKI Ngagel. Orang tua saya punya perjalanannya sendiri gitu. Dan sekarang itu papa itu mengembalakan sebuah gereja yang kecil banget ya, jemaatnya mungkin sekitar belasan 20-an itu JKI, jadi sinodenya JKI gitu sinodenya ya. JKI. Kalau namanya Jemaat Kebun Anggur. Gitu. Iya. Itu papa kayaknya udah sekitar 8 tahunan deh, 7-8 tahun belakangan ini. Itu jadi pendeta di situ. Dan sebelumnya papa di Bethany. Iya, oke. Ya, itu aja kali ya. Itu ya, perkenalan singkat dari seorang sastra yang kita kenal bersama, mungkin baru ketemu di sini. Nah, Ko Sastra dan jemaat sekalian yang bersama dengan kita saat ini, kita punya tema hari ini, berdamai dengan masa kecil. Saya coba kasih gambaran dulu. Mungkin di pandemi ini mungkin bisa jadi sarana dan kesempatan besar untuk kita banyak pengolah diri ya. Nanti kita akan mendengar nih kesaksian dari Ko Sastra tentang bagaimana diri yang diolah sedemikian rupa dengan masa kecil. Nah, kenapa yang teringat itu adalah masa kecil? Mungkin kita juga harus menghargai masa-masa fase-fase dalam kehidupan kita yang paling penting juga adalah masa kecil kita.
Nah, Bapak Ibu mungkin ketika kita mungkin mulai dewasa saat ini, memulai kehidupan keluarga. Ko Sastra juga sudah berkeluarga saat ini ya mungkin ya. Saya belum Ya, berkeluarga. Tapi mungkin ketika masuk beranjak ke dalam usia dewasa ini, mungkin akhir-akhir ini kita menemukan ya, karena mungkin banyak di rumah dan banyak tidak berinteraksi dengan banyak orang secara tatap muka langsung. Akhir-akhir ini banyak yang muncul dari dalam diri kita yang mungkin kita merasa bahwa itu bukan gue banget gitu, bukan saya banget. Ada karakter-karakter yang tiba-tiba muncul tanpa kita sadari. Karakter dan sifat yang mungkin dibilang orang bisa kekanak-kanakan gitu ya. Ada yang egois mungkin atau minder dan segala macam, dan sayangnya kita nggak tahu itu akarnya dari mana gitu ya. Nah, ya. kita coba melihat ya, ada banyak 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 orang yang mengatakan bahwa itu juga berkaitan dengan masa kecil. Nah, kita hari ini Bapak Ibu akan berbicara melalui pengalaman Ko Sastra dan kesaksian Ko Sastra tentang kehidupannya begitu ya, sebagai seorang pelayan Tuhan juga, dan juga yang sedang studi di neologi dan juga berkeluarga sekarang ini. Nah, menurut Ko Sastra sendiri nih, apa masa kecil itu, apakah selalu indah atau selalu membekas bahagia, atau sebenarnya secara nggak sadar sebenarnya meninggalkan sebuah luka tertentu ya di dalam diri yang nggak sengaja kita buat atau orang lain buat di dalam hidup ini gitu ya, sebagai seorang manusia biasa gitu. Menurut Ko Sastra bagaimana? Iya, tadi melanjutkan yang tadi tentang pandemi itu ya. Nanti Mm-mm. yang terkaitannya dengan pandemi kalau bisa kita bahas ya di agak Mm-mm. belakangan. Mm-mm. Efeknya pasti dengan kita di karantina mandiri gitu ya, semi karantin gitu ya di rumah. Iya. Itu Mm-mm. nanti kita akan bahas agak belakangan. Tapi saya mau cerita dulu apa ya, mungkin sedikit sejarah hidup saya gitu ya. Mm-mm. Tadi di sini saya lihat ada ii saya, jadi ada adik dari mama saya yang dulu pernah tinggal serumah gitu ya. Saya nggak tahu beliau bisa ingat nggak cerita-cerita ini, karena ini yang saya ceritakan itu cerita-cerita di mana ii saya itu, adik dari mama saya itu masih tinggal serumah bersama kami waktu itu kuliah dan kerja gitu ya. Jadi saya dua bersaudara ya, saya dua bersaudara, adik saya beda 6 tahun dengan saya gitu. Adik saya sekarang jemaat ngagel juga dan sekarang ada di Belanda, dia lagi kerja di sana. Tadi kalau tadi melanjutkan menjawab dari pertanyaannya Dio, apakah masa kecil itu bahagia ataukah ada luka gitu ya yang kita bawa sampai hari ini? Saya nggak bisa bilang masa kecil saya tidak bahagia. Jadi papa mama saya itu orang-orang yang sangat bertanggung jawab atas pekerjaan mereka, atas keluarga mereka. Ya saya nggak kekurangan lah di waktu kecil sampai sekarang juga boleh dikata saya nggak merasakan ya kekurangan, kondisi kekurangan. Ada masa-masa saat kami terbatas ada gitu, tapi overall sebenarnya semua kebutuhan itu tercukupi. Makan tercukupi, mainan ya ada, walaupun enggak yang aneh-aneh, enggak yang Mm. mewah-mewah gitu ya. Rumah juga ada, kendaraan ada gitu. Tapi jadi orang tua saya orang tua yang baik, orang tua yang tanggung jawab, orang-orang yang eh, sangat responsibel pada keluarganya. Dan kalau saya sebagai usia sekarang ya 35 barusan beberapa hari yang lalu, saya ngelihat orang tua saya banyak berkorban untuk keluarga dan anak-anaknya Mm. gitu ya. Yeah. Tapi however orang tua kita itu juga manusia dan tidak ada yang sempurna. Nah, masalahnya ketidaksempurnaan mereka, keterbatasan ini dalam arti karena saya secara ekonomi tergolong cukup gitu ya, keterbatasan emosi, keterbatasan social skill mereka, emosi mereka, itu tuh yang akhirnya bisa meninggalkan luka di diri si anak. Gitu, Dev.
Overallnya gitu sih. Jadi apakah masa kecil saya bahagia? Ya, saya bahagia. Tapi apakah masa kecil saya itu membawa luka? Cukup banyak. Cukup banyak juga. Gitu. Iya, berarti nggak sepenuhnya, maksudnya itu membuat luka bagi diri sendiri, tapi juga nggak sepenuhnya bahagia. Tapi bisa mengatakan bahwa sebuah kebahagiaan pernah mengalami masa kecil seperti itu ya, Ko Sastra? Ya. Kalau Ko Sastra Jadi sendiri, iya, gimana, Ko? ada luka-luka yang membekas gitu ya. Mm-mm. Yang ya saya kuliah psikologi, saya juga kuliah konseling gitu ya. Jadi saya lebih ada banyak banyak waktu, banyak Mm. cara untuk lihat lagi ke dalam dan wow, kalau lihat ke dalam tuh lihat ke belakang ternyata ada beberapa hal yang dulu saya nggak sadarin. Sekarang baru saya, wih ternyata aku pernah mengalami itu ya dan aku Mm-mm. lewat. Iya, Gitu kalau dia. boleh boleh tahu nih Ko Sastra kan kapan tepatnya atau titik di mana Ko Sastra itu menyadari sungguh bahwa ada sesuatu nih di masa kecilku yang memang itu membekas sampai sekarang ini. Iya. Saya baru mulai ngerti itu, saya nggak ngerti persisnya ya. Kayaknya sih karena dulu kuliah psikologi dan beberapa tugasnya itu juga refleksi diri, itu Hmm. juga um, mulai mulai sadar gitu ya. Oh iya Hmm. ya, kenapa kok aku begini ya? Kenapa kok aku begini ya? Hmm. Tetapi saya semakin banyak menyelami itu sewaktu sebelum menikah ya. Itu waktu Hmm. itu saya di coaching sama Kak Flo, sama Bu Hmm. Nurida Iya. gitu. Dan saya di Petra itu juga ikutin ada seminar pemulihan diri, Diri. family tree gitu ya, pohon keluarga. Jadi kita menelusuri oh keluarga kita tuh gimana sih? Kita coba pahami papa mama kita latar belakangnya gimana sih? Hmm. Hmm. Relasinya dengan Hmm. engkong mak nenek kita tuh gimana sih? Nah, dengan kita paham sekian lapis ke atas dari apa kok denah keluarga sih silsilah keluarga Silsilah. kita Iya. Hmm. tuh baru baru bisa oh aku ngerti kenapa kok orang tuaku jadi begitu dan kenapa kok aku sekarang jadi begini Jadi gitu. Jadi memang ini proses yang panjang, proses yang panjang ya untuk menemukan itu ya. proses yang panjang. Iya. Bukan satu kali apa namanya menemukan, tapi mungkin ada rangkaian-rangkaian yang mesti kita koleksi begitu ya dari proses Iya itu ya. benar Hmm. benar. Kalau Ko Sastra sendiri melihat dampak yang paling terasa nih dari pengalaman masa kecil itu yang mungkin membekas, bahkan itu mungkin kaitannya dengan luka ya, bukan nggak terlalu condong ke bahagia tapi dengan luka. Apa sih yang menjadi dampak di dalam kehidupan Ko Sastra sendiri dalam relasi ke diri sendiri atau ke pertemanan atau ke keluarga sekarang ini kan Ko Sastra sudah berkeluarga ya, atau dengan relasi dengan keluarga Sastra dengan ayah atau ibunya gitu. Iya. Mungkin kalau pertemanan mungkin nggak terlalu berasa ya, tapi kalau yang orang-orang terdekat mungkin Mm, berasa ya. Gimana Ko mm, Sastra? mm, Pak, dampak yang mm, paling mm. terasa itu apa sih gitu? Dampak ya, kalau Mm-mm. bicara dampak, saya ke diri dulu sendiri ya. Mm. Mungkin orang-orang gereja itu taunya saya berani bicara di depan gitu ya. Bahwa beberapa kali khotbah di remaja, dulu sebelum studi juga um, uh, bawakan renungan di doa pagi dan Iya. sebagainya gitu ya. Saya beberapa kali juga WL, kelihatannya itu jadi frontman. Gitu. Tapi di Mm. dalam diri saya sejujurnya yang banyak orang nggak tahu, saya tuh minder. Mm. Saya waktu kecil saya itu termasuk anak yang sembunyi di belakangnya pantatnya mama kalau Mm. mau ketemu orang itu saya. Ada orang-orang yang salah menilai saya ekstrovert gitu. Mm. Dan saya Introvert. introvert Oh banget. maksudnya, oh, disangka introvert. Introvert disangka Oh ekstrovert disangka karena extrovert. sering tampil di depan, Hmm. vokal ngomong di rapat gitu ya, Hmm. banyak berpendapat, banyak disangka sebagai orang yang ekstrovert, tapi enggak. Hmm. Sebenarnya saya sangat introvert, bahkan sangat bergumul dengan loneliness, Hmm. kesendirian gitu.
Nah, itu akhirnya dua hal ini akhirnya bertautan gitu ya, gabung gitu. Akhirnya saya ini termasuk orang yang sensi loh, kalau di rumah gitu ya. Saya termasuk orang yang sensi Sensitif. karena saya nggak punya fondasi harga diri yang cukup kuat. Hmm. Jadi kalau ada sesuatu yang dilakukan Eva, istri saya, itu nyentil sedikit harga diri saya, itu saya bisa keluar dengan agresi mulut, gitu ya. Mulut saya jadi pedes. Terus Hmm. apalagi ya? Ini karena Tanya orangnya di dulu sini. sama istrinya. Kalau mukul jelas enggak ya. Kalau mukul sih jelas enggak gitu. Tapi yang kelihatan adalah saya tuh gimana ya? Saya kan introvert gitu ya. Jadi sebelum saya ngomong, saya pikirin saya pikirin kata-kata apa yang bisa nonjok, bisa nusuk, kalau bisa membelah hatinya gitu. Ya, itu saya kalau dalam kondisi pressure seperti itu. Dan juga kadang apa ya? Jadi eh, eh, gelagat saya, badan saya itu akhirnya jadi walaupun nggak melukai orang, tapi agresif dalam hal itu tuh kelihatan saya kayak banting barang kayak gitu. Bukan banting brak gitu, tapi melakukan segalanya itu dengan cepat sehingga orang lihat tuh pasti bisa ngerti kalau ini kasar banget sih ini orang. Hmm. Iya, iya, Itu iya. orang Ada yang ada mispersepsi gitu ya kalau kita lihat, kalau orang lain lihat ya, tentang sastra ya. iya. Jadi itu dampaknya. Hmm. Kalau teman-teman pemuda ya, kalau pemuda yang sekarang sih mungkin dapatnya sudah sastra yang cukup olesan gitu ya. Tapi kalau pemuda yang dulu, kok saya cukup yakin ada beberapa teman yang terluka lah sama Hmm. kata-kata saya, tindakan saya. Hmm. Hmm. Kalau Gitu Kosastra sih. melihat melihat rangkaian ini ya, saya di masa kecil ini, Kosastra di masa kini ketika sudah berkeluarga dan tahu dampak segala macam itu, lalu melihat masa lalu di masa kecil itu apa yang dirasakan gitu? Apakah itu sesuatu yang menyedihkan atau memalukan atau apa yang terlintas di pikiran gitu? Kalau melihat saya seperti ini ternyata begitu. Iya. Um, awal-awal memang saya mengasihani diri sendiri. Hmm. Awal-awal gitu. Awal-awal mengasihi diri sendiri. Artinya, aduh ternyata papaku kurang begini ya. Aduh ternyata mamaku kurang begini ya gitu loh. Tapi mengasihani diri itu sebenarnya saya sedang menghakimi orang tua saya yang tidak sempurna. Hmm. Karena saya melihat semakin saya belajar psikologi, saya kan mulai belajar ya parenting Ya. gimana, Hmm. papa mestinya nunjukkan apa, mama mestinya nunjukkan apa. Saya belajar itu, tapi pengetahuan yang nggak disertai dengan firman Tuhan itu akhirnya jadi suatu kesombongan yang akhirnya saya judgement ke orang tua saya. Dan Hmm. itu, tapi kan durhaka gitu kan, kelihatannya kan durhaka gitu kan, oh papa mamaku tuh begini kurang begini kan durhaka ya. Akhirnya ini apa ya? Ini ada proses psikologis di sini ya. Ada apa sih namanya? Defense mechanism. Karena saya nggak Hmm. mau terlihat Ya. buruk papa mama, jadi saya masukkan ke diri kembali. Enggak kok, Hmm. aku kasihan. Tapi itu bagian dari proses, dan ketika saya melihat lebih besar dalam kerangka tangan Tuhan yang bekerja dalam diri saya, ini jadi sesuatu proses yang saya syukurin gitu. Hmm. Kalau di Alkitab kita bisa lihat kisahnya Yusuf ya, yang diperlakukan demikian sama keluarganya selama sekian tahun, dibuang, bukan hanya dibuang, akhirnya dia itu sampai di penjara di Mesir dan sebagainya gitu ya. Tapi dia setelah dia melihat semuanya itu diakhirkan, langkahnya Tuhan membawa Yusuf ke Mesir itu akhirnya membawa keselamatan untuk Israel. Israel. Waktu itu Israel sedang kelaparan gitu ya.
Terus saya lupa persisnya di kejadian itu, tapi manusia bisa mereka-rekakan yang buruk, tapi dalam kerangka Tuhan itu tuh Tuhan merangkainya sebagai sesuatu yang indah. Indah. Dan itu juga bukan menyelamatkan bangsa Israel aja, tapi juga keluarganya sendiri ya. Mungkin dia terluka karena keluarganya, begitu ya. Iya, betul. Jadi kalau melihat dalam kerangka yang lebih luas, kita melihat dalam rangka kisah kasih Tuhan gitu ya, kita bisa melihat bahwa ini adalah suatu yang ditetapkan Tuhan untuk begini, dan however itu jadi apa ya, kayak visi hidup saya, jadi misi hidup saya yang jadi satu dengan saya yang sekarang gitu. Itu sih. Iya. Sebentar, saya ada satu komentar katanya, Kosastra baik kok. Katanya. Iya. Kosastra baik katanya. Ya, Aaron soalnya belum tahu. Aaron soalnya belum tahu. Iya, baik kok, bener baik. Ya, kita kembali lagi ya, Pak Kosastra. Melihat itu semua nih, kan tadi sebenarnya ada ungkapan yang mungkin kita nggak asik gitu ya. Kok punya luka itu kok bisa disyukuri gitu. Biasanya kan kalau orang mensyukuri sesuatu itu kan karena dia punya kebahagiaan, punya kemakmuran, hidupnya lancar-lancar aja. Nih kenapa kok punya misalnya ya, ada sakit hati atau enggak luka gitu, kok malah disyukuri gitu dari pengalaman Kosastra. Sebentar, ya, Kosastra sebelum dijawab, ada yang nanya nih, ini topiknya apa? Topik kita hari ini berdamai dengan masa kecil. Mohon maaf karena saya nggak pakai akun GKI GKI Ngagel, gak jadi admin, jadi saya belum bisa tulis di kolom komentar. Ya, Oke, silakan juga si Shirley ya. Shirley ini teman mahasiswa, maksudnya mahasiswa UK Petra yang kita sempat kerja bareng di Oke, iya, halo Shirley. Thank you Shirley udah join. Silakan Kosastra. Jadi pertanyaannya apa yo? Oh iya, kenapa kok bisa melihat sebagai sesuatu yang indah gitu ya? Iya, karena begini, justru di dalam kisah-kisah hidup saya yang kelam, kalau saya melihat secara luas, saya nggak bisa mengelak bahwa tangan Tuhan bekerja. Kalau semuanya indah, maka kita nggak bisa lihat itu tuh. Ini tangan Tuhan yang mana sih? Tapi justru saya sempat melewati masa-masa yang kelam itu, saya jadi bisa melihat, wow, ini amazing. Ini bukan usaha saya, ini bukan ketentuan saya, ini bukan saya yang merancanakan gitu ya. Tapi Tuhan itu persiapkan jalannya untuk saya itu tuh pelan-pelan itu bertumbuh dan memulihkan diri. Kayak gitu. Berarti ada rangkaian yang harus secara utuh dilihat, bukan hanya satu berkubang pada satu satu momen begitu ya. Orang bilang bahwa masa lalu itu harus dikubur dalam-dalam. Ini Kosastra setuju gak dari pengalaman Kosastra? Entah itu pengalaman masa lalu, pasti asosiasinya kan ke yang buruk ya, pengalaman yang gak enak gitu ya di masa kecil mungkin ya. Ada ungkapan bahwa ya pengalaman lalu ya udah tinggalin aja gitu ya, kubur dalam-dalam lah, nggak usah diingat-ingat lagi. Menurut Kosastra gimana kalau dari pengalaman Kosastra? Menurut saya ya, karena saya juga belajar psikologi, sekali lagi justru mental yang sehat itu didapatkan kalau kita itu tahu nih sejarah hidup kita seperti apa, kenapa kita berbuat ini dan itu tuh ada apa ya, bahasa psikologi itu ada gunung esnya gitu. Iya. Di perilaku kita itu ada sesuatu yang di belakang yang itu membentuk kita menjadi seperti sekarang. Saya mungkin perlu cerita sekilas ya apa yang saya lalui di masa kecil supaya rekan-rekan yang mendengar juga bisa relate gitu. Ini ngomongin tentang apa sih gitu ya. Saya tadi udah bilang ya, papa mama saya itu orang yang bertanggung jawab ya. Mereka pengen yang terbaik untuk anak-anaknya ya. However, dengan
keterbatasan mereka dan dengan juga ada dosa mereka, kita mesti akuin itu, Iya. semua manusia berdosa Semua ya. manusia. Cara mereka untuk mempush saya untuk bisa maju itu justru menimbulkan luka. Gitu. Saya melewati SD itu, saya waktu SD itu siswa yang bodoh. Siswa yang bodoh itu. Saya selalu di tengah-tengah second half lah. Jadi kalau ada 40 siswa, saya itu ada di ranking, kalau dulu kan ada ranking ya, ada di ranking 21 dan setelahnya. Gitu. Paling bambet, paling suka melamun, tulisannya jelek, sering disuruh mengulang, ulangan pernah disuruh ngulang gitu ya. Kenapa? Jadi saya sulit belajar pada waktu itu. Mama saya, karena keterbatasan pengetahuan beliau gitu ya, mama saya itu memaksa saya untuk saya belajar secara auditori, secara telinga. Jadi untuk menghafal sesuatu itu saya mesti ngomong. Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa, diulang gitu terus. It works for my mom, but it won't works for me. Saya kalau mengulang bacaan begitu yang ada adalah tidur, nggak ingat. Saya orang visual kinestetik. Cara saya misalnya belajar antropologi tentang manusia-manusia kera, manusia-manusia apa sih namanya? Pithecanthropus itu ya. Saya mesti baca bukunya, saya lihat, saya bayangkan modelnya seperti apa, saya ngacak tuh. Jadi saya memperagakan gitu ya, tangannya panjang, lehernya ke depan apa gitu. Saya ngaca, saya melihat diri saya sebagai sebuah Pithecanthropus erectus. Yeah. Ya, aku belajar lewat mata, aku belajar dengan gambar. Yeah. Visual aku belajar sekali dengan buat konsep sendiri. Saya visual, mesti gerak, mesti apa. Nah, disuruh diem dan baca, nggak bisa. Nah, ujung-ujungnya apa? Mama saya push, dan pushnya itu dengan kekerasan. Caci maki, dengan membandingkan dengan saudara-saudara sepupu saya, dengan pukulan. Kalau pukulannya seperti apa, ya nggak sampai berdarah sih ya. Mama saya nggak sampai kayak gitu. Tapi buku dipukulkan sampai robek itu tuh pernah. Sapu itu tuh pernah nyasar ke pantat, ke paha itu tuh pernah. Ditampar itu tuh beberapa kali. Bahkan yang paling dalam ya, waktu itu yang dalam nyakitin saya. Waktu itu mama saya juga mungkin lagi capek banget gitu ya. Mama saya itu lagi pegang gelas waktu bahasa Jawanya itu mbadei gitu ya, tebak-tebakan pelajaran saya gitu ya. Mama saya itu bilang gini sama pembantu di rumah tangga itu, di rumah itu, Mbak, tolong gelasnya ini pinggirkan cepetan sebelum tak lempar ke anak ini. Itu sangat membekas di diri saya. Gitu. Karena dengar langsung ya. Iya, itu mama saya sama saya itu ada berhadapan gini di sebelah meja makan, dan di situ ada gelas gitu ya, gelasnya itu tipis banget, dan itu tuh kayaknya tinggal sejenak aja gelas yang tipis itu tuh gelas beling ya, ini bukan gelas keramik. Kalau gelas keramik itu dia ditimpuk gitu mungkin benjol, ini gelas beling yang kalau dilemparin itu tuh ya itu berdarah gitu loh. Ya itu yang paling bekas gitu ya. Nah, sementara itu papa saya pahami papa saya itu tuh papa yang menghindari konflik di keluarga. Jadi walaupun papa saya mungkin nggak suka dengan cara itu, papa saya diam. Saya sulit mengingat setelah saya di teror oleh mama saya maaf ya pakai kata itu ya, setelah saya menerima teror dari mama saya itu, nggak ada tuh sosok orang tua yang terus mengayomi lagi, terus membuat saya mengerti ini kenapa sih kok terjadi. Nah, masa lalu yang seperti itu terus
membuat saya jadi sangat-sangat tidak punya percaya diri. Sekarang rekan-rekan bisa relate kenapa saya ketika presentasi itu saya mau muntah. Saya mesti kayak munak gitu. Karena bagi saya ketika saya presentasi didengar banyak orang, itu sama aja kayak mama saya lagi bawa sapu dan siap-siap kalau lu salah jawab, aku pukul. Bagi saya itu tuh seperti itu. Gitu. Yeah. Di masa-masa SMP, SD, akhir-akhir, dengar kata belajar saja, dengar kata belajar, itu saya sudah munak, sudah mau munak. Jadi trauma dan stresnya itu tuh cukup dalam. Yeah. Itu cukup dalam bagi saya. Gitu. Terus, jadi saya tumbuh dengan sangat insecure dengan diri saya. Saya sangat insecure. Kata-kata orang lain yang saya kagumi, itu bisa dengan mudah melambungkan saya, tapi juga bisa dengan sangat mudah membuat saya terpuruk. Itu dampak masa kecil dan sampai yang jadi sekarang gitu ya. Dan itu dampaknya meluas. Saya sulit ambil keputusan, saya jadi sensi tadi saya bilang itu. Saya harga diri saya, kepercayaan diri saya udah hancur berantakan dan itu saya alami di masa-masa saya remaja. Masa-masa secara teori itu membangun perasaan industrious ya, perasaan mampu, perasaan percaya itu di usia belasan itu. Dan pada saat itu saya dapat tekanan yang masa-masa yang kelam itu. Ya, singkat kata itu sih bagaimana masa lalu saya jadi sekarang. Kalau saya nggak cerita ini, mungkin rekan-rekan yang mendengar nggak bisa relate gitu. Apa sih? Apa yang buat sastra bisa jadi seperti itu sih? Gitu. Iya. Terima kasih sudah bercerita. Kok sastra, mau tidak mau pasti merasakan bahwa itu semua bukan sesuatu yang selalu enak ya di masa-masa remaja maupun masa-masa kini karena dampak gitu ya. Lalu bagaimana Ko Sastra memulai berdamai dengan diri Ko Sastra yang dengan sadar mengalami hal itu di masa kecil dan sampai sekarang mungkin? Ini kayaknya kita mesti agak speed up juga ya kayaknya ya. Waktunya juga udah terbatas. Gimana perjalanan saya untuk pemulihan gitu ya? Saya nyadarin ya, itu yang saya alami itu sekitar usia kelas 4, kelas 5, kelas 3 sampai kelas 6 lah yang saya alami tadi itu ya. Jadi ceritakan itu ya. Nah, di SMP sama SMA, saya mengingat, saya tuh beberapa kali Tuhan buat gitu ya. Ini Tuhan buat. Saya yakin ini Tuhan yang buat, karena itu sudah terjadi toh ya. Saya ada di kelas paralel yang nilai-nilai ratanya itu boleh dibilang paling rendah. Beberapa kali di SMP dan SMA. Tapi itu justru cara Tuhan untuk memulai pemulihan saya. Loh kok bisa gitu ya? Jadi ini ngomongin masa-masa remaja di mana mereka cari identitas, mereka mulai build up self-esteem-nya sebagai seorang pribadi gitu ya. Justru di kelas yang rata-ratanya itu nggak bagus, saya dapat kesempatan untuk dipercaya jadi pengurus PD. Kan dari perwakilan kelas tuh, dari perwakilan kelas dipilih gitu. Di SMA saya dapat kesempatan untuk jadi pengurus OSIS. Itu bagi saya yang tadi saya cerita ya, bagi saya yang self-esteem saya itu depleted banget, rendah banget, dapat hal itu mungkin bagi orang lain biasa. Tapi bagi saya itu tuh suatu, wih, aku berhasil, Rek.
aku bisa masuk ranking, Rek. Walaupun masuk rankingnya tuh nggak 1, 2, 3 loh, mimpi itu ya. 5 paling tinggi. Paling tinggi itu 5. Tapi bagi saya itu pencapaian yang luar biasa. Karena self-esteem saya yang seperti itu. Karena kepercayaan diri saya yang seperti itu. Jadi letak di mana itu, Tuhan memproses kosastra itu di mana? Tuhan tata itu. Tuhan tata sejarah hidup saya dalam tangan kasih-Nya. Yang walaupun orang lain lihat orang ini kayaknya bukan orang pilihan deh. Kelasnya tuh kelas-kelas yang ceketer. Orang bisa lihat gitu. Tapi kalau saya lihat gambaran besarnya, justru di tangan Tuhan yang karyanya yang kayaknya itu tuh ngapain ya di kelas paralel yang nggak bagus-bagus banget. Itu justru Tuhan membangun saya punya harga diri. Saya punya kepercayaan. Itu paling awal. Paling awal. Terus kemudian saya join di gereja kan, dari sekolah minggu, join ke remaja gitu ya. Seperti biasa ya, kalau udah remaja dulu masih ada PD, rutin gitu ya. Saya terus didorong, terus untuk jadi MC di PD. MC terus SMP, SMA, kuliah. Kuliah itu saya dulu pengennya ya, ini kalau di Surabaya itu ada apa ya? Ada kayak jalurnya gitu ya. Saya itu di STK, SD, SMP, SMA itu di Petra semua. Di Petra semua gitu. Tapi saya sewaktu kuliah, saya waktu itu ingat pertama kali itu pengennya masuknya ke Ubaya, ambil psikologi, katanya yang swasta itu yang bagus di Ubaya. Tapi Tuhan belokkan gitu ya. Pada waktu itu papa saya nggak menyetujui saya masuk psikologi. Biasalah alasannya ya, mau kerja apa di psikologi. Ya. Tapi Tuhan belokkan, saya nggak jadi masuk ke Ubaya, saya masuk ke WM. WM itu pada waktu itu usianya baru 5 tahun. Fakultas baru. Nah, tetapi di fakultas baru ini, yang notabene pada waktu itu underdog gitu ya. Saya itu jadi deket sama para dosen. Saya itu jadi dimentor sama banyak dosen. Deket, bisa ngobrol sama dosen. Terus pokoknya saya dimentor lah. Saya dilatih untuk ngomong di depan. Saya dilatih untuk jadi trainer. Banyak hal yang saya pelajari dan itu merubah kehidupan saya. Sekali lagi, di mata manusia, kenapa masuk ke situ? Fakultasnya kok underdog gitu sih? Bukan fakultas yang favorit di Surabaya. Fakultas baru ngapain gitu? Lagi-lagi itu Tuhan bekerja di situ. Tuhan membangun saya terus tuh. Iya. Dan itu nggak terduga ya? Maksudnya nggak kepikir. Nggak kepikir. Pada waktu itu saya lonely banget. Di WM tuh saya nggak punya temen. Saya dari 170-an mahasiswa baru psikologi WM angkatan 2003, itu cuma satu yang sekolah Petra sama saya. Dan itu saya orangnya nggak pernah ngomong sama anak itu. Jadi saya kayak stranded gitu, kayak terdampar. Aduh, ini teman-teman nggak punya teman-teman, ngeliatin, denger teman-teman dulu kan belum ada Instagram ya. Yeah. Ngeliatin teman-teman itu tuh yang lain itu tuh, kuliah di Petra, kumpul sama teman-teman. Kuliah di Ubaya, banyak teman-temannya kumpul-kumpul lagi. Saya tuh kerasa lonely banget, nggak punya teman di sini. Awalnya begitu. Tapi ketika lihat the whole story, aku tahu tuh, ini karya tangan Tuhan yang bekerja. Dan juga di gereja ya. Di gereja, ya ini loh, apa ya, komunitas itu penting. Jelas gitu ya. Tapi kalau komunitas tanpa firman, itu akhirnya jadi ya cuman komunitas aja. Kesenangan aja, maksudnya cari apa yang dibutuhkan aja. Iya. Mungkin ikut PD sekali, ikut PD sekali 2 kali itu mungkin kita nggak nyentel gitu ya. Firman Tuhan itu apa.
Tapi kalau kita lama terus bertumbuh dalam komunitas, dalam firman, itu tuh numpuk loh. Saya merasakan bahwa doa-doa kecil saya sebagai respon dari firman, saya sampai lupa doa itu. Saya lupa pernah doa itu. Tapi setelah saya melihat semuanya, saya roh Tuhan ingetin saya, ingat gak? Kamu pernah doa ini tuh. Dan ini aku jawab nih sekarang. Itu benar-benar enggak sia-sia gitu. Iya. Ketika kita respon firman, ketika kita berseru Tuhan, pada waktu itu ya Tuhan, aku mau maafkan mama. Aku nggak ngerti caranya gimana, tapi aku mau maafkan mama. Sekarang apakah bisa? Nggak tahu aku. Tapi doa itu dijawab. Tuhan kayak rancang semuanya itu tuh jadi gitu loh. Pada akhirnya jadi. Jadi komitmen untuk mengampuni, komitmen untuk rekonsiliasi itu mau nggak mau mesti dari kita sendiri. Kita yang mau, kita yang berserah pada Tuhan, kita yang tunduk sama Tuhan. Nggak ngerti, aku mesti gimana, nggak ngerti. Just do what best for me. You know it better than me gitu ya. Dia tahu lebih bagus. Dia tahu the best for me. Bukan aku yang tahu gitu. Tapi ketika kita berserah itu, walaupun mungkin kita lupa komitmen kita lupa pernah doa itu. Pengalaman saya, Roh Kudus gak lupa. Tuhan gak lupa. Iya. Saya menangkap banget gimana Tuhan itu selalu berinisiatif terus ya. Ngajak kita kayak narik-narik terus pokoknya ke sana, ke arah sana gitu. Terima kasih Ko Sastra buat ceritanya banyak sekali. Tapi karena waktu kita terbatas ya. Jadi kalau diterusin sebenarnya seru banget ini. Masih banyak yang perlu kita tahu sebenarnya. Dan belajar dari sharing Ko Sastra. Tapi kalau boleh minta waktu sebentar Dio. Ini yang mungkin juga penting. Ini tampil di GKI Ngagel juga ya. Ya itu juga. Jadi saya tahu. Jadi saya sudah buka ya. Saya mesti ulangi karena ada banyak teman-teman yang join di belakang ya. Papa mama saya bukan orang yang buruk. Mereka orang yang bertanggung. Mereka orang yang baik. Tapi however, ada ketidaksempurnaan mereka yang saya tuh perlu memperlengkapi figur papa dan mama saya ini. Gitu. Nah, ini juga yang saya dapatkan dari komunitas gereja. Saya perlu sampaikan ini mungkin karena ada teman-teman di sini ya. Saya berharap ketika senior di gereja ketemu junior itu tuh kita bisa tuh kita buat satu cara pandang ya suatu cara pandang bahwa ketika seseorang muda atau siapapun itu masuk di dalam gereja ini adalah proses Tuhan untuk bersama-sama kita tuh pulih gitu. Kalau kita nggak dapat ini, kita itu bergereja nanti akhirnya jadi menuntut. Jadi sangat task oriented. Kita malah tidak mencerminkan kasih karunia yang Allah udah kasih ke kita. Saya sangat merasa di gereja itu, lewat pengalaman saya. Saya berharap pengalaman ini bisa dialami lebih banyak anak-anak muda gitu ya di GKI Ngagel atau siapapun. Tapi komunitas ini adalah alat Tuhan untuk memulihkan kita. Mungkin para senior di gereja itu nggak tahu gitu ya. Mereka nggak tahu apa yang terjadi di dalam masa lalu saya. Tapi however Tuhan pakai gitu ya. Lewat sapaan, lewat kehangatan, lewat pengampunan, lewat kesempatan yang dikasih. Saya dipulihkan. Saya pelan-pelan itu tuh dipulihkan dalam komunitas ini. Seperti judul program ini sebenarnya menggambarkan sebenarnya komunitas kita GKI Ngagel. Bersama kita bisa. Mungkin kalau sendiri kita nggak begitu bisa tahu pengalaman orang lain dan belajar dari situ. Mungkin Roh Kudus juga bekerja lewat itu. Ya kita ini udah sisa berapa menit ya Ko Sastra ngomong-ngomong BTW? Ini 5 menit ya, 19.55 sekarang nih.
Terakhir Heeh. tipsnya Ko Sastra untuk berdamai dengan masa kecil, apa yang mesti kita lakukan? Oke, tips ya. Tips saya mau kasih dalam dua perspektif. Hmm. Dari perspektif yang komunitas, Bapak Ibu yang senior di GKI Ngagel, mari kita sama-sama buat komunitas ini komunitas yang memulihkan. Hmm. Kita nggak pernah tahu yang kita hadapi siapa, tetapi lewat kasih kita yang kita berikan, itu tuh bisa loh membuat perubahan yang signifikan dalam diri seseorang. Nah, perspektif yang satunya perspektif orang yang dipulihkan gitu ya. Jangan berharap bahwa kayak misalnya ya, saya tadi bergumul bagaimana mengampuni mama saya gitu ya. Ketika saya cerita, mah dulu inget nggak sih mama tuh melakukan seperti ini gitu ya. Mama saya nggak inget. Itu gelas yang mau dilempar ke saya, gelas kaca yang mau dilempar ke saya itu yang begitu nyakitin saya, mama saya nggak inget loh. Jadi kalau teman-teman yang ada dalam perjalanan pemulihan gitu ya, pemulihan itu berangkat dari diri saya, diri kita yang bertemu dengan kasih karunia Tuhan. Yeah. Jangan dulu buru-buru ketika kita memulai rekonsiliasi itu, terus orang lain itu tuh menanggapi dengan positif gitu ya. Oh ya, however, walaupun mama saya sempat menunjukkan respon seperti itu ya, salah satu hal yang paling signifikan yang membuat saya rekonsiliasi, kami ya, papa, mama, saya gitu ya, rekonsiliasi adalah saya melihat papa mama saya juga bertumbuh. Papa saya justru lebih hangat ya. Satu yang saya ingat, sangat-sangat ingat ya, waktu itu saya pernah berbuat salah, saya bentak mama saya, durhaka banget dengan saya bentak mama saya gitu ya. Tapi justru apa? Mama saya datang ke saya, minta maaf ke saya. Itu hatiku ambiar, bro. Ambiar. Ambiar. Karena papa mama saya menerima, saya merasakan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Ya. Dan itu memulih. Yang dipulihkan bukan hanya diri sendiri, tapi orang lain juga merasakan itu. Karena semuanya bertemu dengan kasih karunia Tuhan ya, bukan hanya satu pribadi aja gitu. Terima kasih Ko Sastra sudah berbagi dengan kita yang luar biasa, memberkati juga ya. Kita semua mungkin juga terasa terberkati. Banyak yang komentar juga, ada yang terberkati juga. Saya bersyukur boleh mendengar itu, melihat itu. Ko Sastra, karena waktu kita nggak banyak, kita akan menutup acara ini. Saya mau doakan Ko Sastra dan juga CEVA ya di rumah ya. Ada yang mau didoakan lagi Ko Sastra? Ya, saya rasa itu aja ya. Terutama mungkin tesis ya. Tesis jenuh ya. banget di rumah, tapi tesis itu terus jalan. Oke, ya kita berdoa ya Ko Sastra ya. Ya Tuhan, kami sungguh melihat karya kasih Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami. Meskipun kami melihat itu sebagai sebuah hal yang tidak mengenakan, tapi secara rangkaian utuh, ketika kami berdiri hari ini dan melihat masa lalu kami melihat sungguh kasih karunia-Mu menyentuh hidup kami dan orang-orang sekitar kami. Tuhan memulihkan hidup kami. Kami bersyukur karena sharing Ko Sastra yang begitu menguatkan kami, yang merasa terberkati bahwa Tuhan memakai Ko Sastra untuk menjadi seseorang yang betul-betul membagikan kasih Tuhan untuk orang-orang sekitar dan bahkan dirinya sendiri. Tuhan tolong Ko Sastra di dalam studinya saat ini, di mana dia memperjuangkan apa yang Tuhan juga kehendaki dalam kehidupannya. Tuhan tolong di dalam penyelesaian tesisnya supaya setiap hal yang dilakukan Tuhan fasilitasi dan lancar. Tuhan juga berkenan untuk memberkati keluarganya bersama dengan CEVA di rumah. Tuhan menyertai setiap pekerjaan mereka berdua dan kualitas keluarga mereka berdua di dalam rumah, penuh dengan cinta kasih setiap hari. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua Ko Sastra dan saudara-saudara dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan
menyertai mereka. Dan dalam perjalanan keluarga sampai saat ini, Tuhan hendak menorehkan sebuah cerita cinta kasih Tuhan yang dikenang selalu dalam kehidupan keluarga Kosastra. Terima kasih Tuhan untuk malam ini yang begitu indah dalam cerita cinta kasih Tuhan yang boleh kami bagikan bersama. Tuhan berkati setiap jemaatmu dimanapun kami berada, selalu di dalam tangan lindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia, kami berdoa. Amin. Terima kasih Kosastra untuk Thank kesempatan malam hari you. ini. Boleh Thank ngobrol you. bersama dengan kami semua. Ya, ini II saya yang tadi saya cerita. Halo. Selamat malam. Salam. Terima kasih sudah menyaksikan dan bergabung bersama dalam acara Malam Kesaksian. Bersama kita bisa. Bersama Tuhan, bersama juga dengan jemaat, kita cakap menanggung segala perkara. Terima kasih. Amen. Sampai jumpa kembali dalam program berikutnya. Dan anak muda juga, kita bisa ikuti Cangkruk from Home setelah ini melalui Zoom. Sudah bisa lihat meeting ID-nya di akun nyc.gki.ngagel. Salam sejahtera, sehat selalu, Kosastra juga, dan istri di rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan berkati. Tuhan memberkati Kosastra. Selamat malam.